Oke, sekarang bagaimanakah jika saya hendak membuka sebuah posisi? Katakanlah misalnya saya mengetahui bahwa mata uang GBP US akan mengalami penguatan dalam beberapa saat di depan, dan saya hendak membuka sebuah posisi buy untuk GBP USD sebanyak katakan 2 lot. Maka saya klik saja kolom lot ini, saya pilih 2, jadi 20.000 saudara, perhatikan, dan saya pilih kolom buy. Jikalau sebelah kiri saya adalah sell, cara membacanya Anda perhatikan bahwa untuk kolom buy ini bertuliskan 2,0574 untuk GBP USD. Apakah artinya? Itu artinya adalah satu pound sterling Inggris harganya sekarang adalah 2,0575 US dollar untuk harga belinya. Sedangkan harga jualnya sekarang menjadi 2,0570 US dollar. Bicara mengenai harga beli dan harga jual di sini, saudara, ini sama persis ketika Anda menukarkan uang Anda, rupiah Anda di bank, maka terdapat rate jual dan rate beli. Itu adalah penggunaan yang sama persis dengan yang Anda lihat pada platform saat ini. Bedanya jika rate jual dan rate beli tersebut adalah dilihat dari sisi bank, maka pada platform ini dilihat dari sisi Anda. Harga buy ini adalah harga buy dari sisi Anda, sedangkan harga sell ini adalah harga sell dari Anda juga. Oke, saya melakukan sebuah aksi buy, maka saya klik saja kolom buy ini. Klik, maka normal Anda akan menemukan konfigurasi seperti ini. Your deal is confirmed, dan akan langsung muncul sebuah window baru yang bertuliskan place order, yang berguna untuk menentukan titik limit dan titik stop loss Anda. Limit berguna jika di kemudian hari Anda hendak meninggalkan platform Anda. Mungkin habis Anda melakukan sebuah aksi buy di 20575, dan kemudian Anda merasa bahwa saya tidak mungkin untuk melihat platformnya secara terus-terusan selama 24 jam sehari. Baiklah, tentu saja saya gunakan sebuah prinsip pagar, katakan demikian. Misalnya saya katakan pagar adalah limit, yang artinya jika saya menetapkan harga limit saya di 2,0605 misalnya, apakah artinya? Itu artinya adalah jikalau harga sell di sini Anda opennya harga buy, maka close adalah harga sell. Harga sell di sini mencapai di 2,0605, maka posisi saya akan ditutup otomatis oleh sistem. Tapi dalam hal ini dalam keadaan mengalami keuntungan, karena buy saya di harga low dan close saya di harga high-nya. Buy low, close high. Ya, kurang lebih sisanya adalah 30 poin. Ingat tadi kita sudah men-settingnya menjadi 30 pips secara default, maka akan muncul 30 pips ini. Jika Anda menghendaki mungkin lebih kecil dari 30, mungkin menjadi 20, bisa saja saudara. Seperti ini. Maka order rate-nya akan berubah di 2,0595. Atau jika Anda hendak menggunakan order basis stop loss, artinya adalah beberapa orang mengatakan bahwa jikalau harga seandainya saya open buy tapi ternyata market malah bergerak sebaliknya, yaitu malah bergerak turun, maka tentu saja saya akan mengalami kerugian. Dan saya tidak mau memperpanjang kerugian saya lebih lanjut, sehingga akhirnya menghabiskan akan margin balance saya. Maka saya tentukan sebuah batas di mana saya akan menutup posisi saya meskipun akhirnya saya mengalami kerugian. Gunanya adalah untuk mencegah kerugian lebih jauh. Itu dinamakan sebagai order stop loss di sini, saudara. Nah, stop loss Anda perhatikan bahwa minusnya angkanya adalah merah dan bertuliskan minus 30. Itu artinya adalah jika saya mendapatkan pips yang menjadi minus 30, maka saya bersedia menanggung kerugian hanya sejauh sampai 30 poin di bawah, dan order rate saya menjadi 20545. Ingat, tadi order buy saya di 20575, selisih 30 poin dari order buy. Nah, jika saya hendak menentukan akan batas kedua pagar ini secara bersamaan, artinya saya mau ada batas limit dan batas stop, maka saya pilih one cancel order di sini. Oke, sudah muncul dua-duanya. Jadi batas limitnya yaitu di 20605 dan stopnya 20545. Mana yang tersentuh terlebih dahulu oleh harga sell, maka itulah yang akan tereksekusi setelah. Dan jika salah satu bagian tereksekusi, maka yang lainnya akan dihapus otomatis oleh sistem. Itu sebabnya dinamakan one cancel order. Satu yang tersentuh membatalkan akan order yang lainnya. Expiry-nya di set menjadi good deal cancel. Oke, setelah itu saya pilih submit order. Maka order saya sudah terpesan. Dan Anda dapat melihatnya pada window yang bertuliskan open position di sini. Nah, perhatikan GBP/US saya beli sebanyak 2 lot. Pada harga berapa? Di harga 2,0575. Unrealized-nya saya masih mengalami kerugian, saudara. Unrealized saya secara dolar
masih mengalami kerugian yaitu sebesar minus 14 dolar. Ingat sekarang saya membeli sebanyak 2 lot. Kalau saya membeli sebanyak 1 lot, maka unrealized saya hanya dikalikan 1. Tapi kalau saya beli sebanyak 2 lot, maka unrealized saya dikalikan dengan 2. Nah, itu dari sisi lotnya. Kalau dari sisi poinnya, saya masih mengalami kerugian sebesar 7 poin. Ingat, ketika saya melakukan sebuah aksi beli, maka aksi beli saya di 20575, sedangkan sekarang harga close-nya ada di 20567. Ingat, jika Anda buy open, maka close-nya adalah harga rate pada sell. Dan sebaliknya, jika Anda sell open, maka harga close adalah rate pada buy. Sekarang di 20566. Atau alias saya masih mengalami kerugian sebesar 9 poin. Pergerakan 1 poinnya dihargai dengan 1 dolar US. Maka dengan demikian, jika saya membeli sebanyak 2 lot dan saya masih mengalami minus 9, maka itu akan dikalikan dengan 2, sehingga total kerugian saya menjadi minus 18 dolar. Stop loss saya sudah saya pasang. Nah, saudara, dengan demikian maka saya dapat meninggalkan platform saya atau mematikan platform saya, dan jika nanti pada harga sell di sini menyentuh akan stop loss saya, maka akan tertutup otomatis oleh sistem. Dalam hal ini dalam keadaan merugi. Tapi sebaliknya, jika limit saya justru tersentuh, maka saya akan mengalami keuntungan dan saya akan mengalami profit sebesar 30 poin dari harga sellnya. Demikian. Nah, andai kata jika saya seandainya pip unrealized ini sudah mengalami keuntungan, maka dan saya hendak meng-close-nya, maka saya dapat melakukan klik kanan pada rate sini dan pilih saja liquidate current position. Klik saja saudara, maka akan ada confirm ya. Ingat tadi kita meminta dibuatkan sebuah confirm. Jika tidak mau, maka Anda dapat menceknya pada bagian preferences pada menu edit ya, di atas sebelumnya. Liquidate current GBP US position, pilih saja yes, maka akan tertutup otomatis oleh sistem. Ya, sudah selesai. Saya masih mengalami kerugian. Demikian saudara, rugi kurang lebih sebesar 10 dolar, 20 US dollar karena saya membeli sebanyak 2 lot. Oke, saya ulang lagi sekarang. Jika seandainya sekarang di kasus lain saya hendak melakukan sebuah aksi sell, open sell. Ingat, kalau open buy adalah harapannya harga bergerak naik. Jika Anda melihat dan menganalisis ternyata bahwa kemungkinan besar harga akan bergerak turun, maka Anda dapat melakukan sebuah aksi open sell. Katakan saya open sell mata uang euro sebanyak 1 lot. Saya pilih sell. Nah, ini dia. Langsung sudah tereksekusi dan saya pilih order type-nya, limit batasan limit dan stop-nya saya tetap buat 30 poin. Saya pilih submit. Ya, sudah selesai. Nah, ini dia. Unrealized saya masih minus 3. Dan secara poin pun masih minus 3. Karena 1 poin dalam euro US sudah berharga dengan 1 dolar dan saya membeli sebanyak 1 lot. Nah, demikian. Tapi kasus ini kali ini adalah open sell, bukan open buy, saudara. Oke, itu adalah salah satu fasilitas dari platform Windows Base ini. Fasilitas lainnya, sama seperti Yahoo Base Platform, saya pun dapat melakukan sebuah order yang dinamakan pemesanan harga. Nah, pemesanan harga berguna untuk jikalau seandainya, andai kata misalnya untuk mata uang USD CHF yang sekarang dihargai dengan untuk harga sell 1,1171 dan harga buy di 1,1176. Andai kata saya ingin, seandainya jikalau harga buy di sini mencapai 1,1200, maka saya ingin posisi saya akan dibuka otomatis oleh sistem open buy. Nah, bagaimana caranya? Maka saya dapat melakukan sebuah aksi yang dinamakan dengan market order dalam hal ini. Bentuknya seperti apa market order? Nah, untuk market order Anda tidak dapat mengklik pada bagian di link panel di sini. Jika di link panel maka akan langsung tereksekusi secara otomatis oleh sistem. Anda melakukan sebuah order yang bentuknya berbeda, yaitu pada bagian enter order sini. Nah, ini dia bentuknya. Ada berbagai macam order di sini. Jika saya hendak menambahkan yang sekedar open buy otomatis saja, maka saya dapat milih single order di sini. Rate-nya berapa? Tadi saya mata uangnya adalah USD CHF. Dan katakan tadi kita mau di 1120. Ya, seperti ini. Ordernya adalah buy, berarti 1. Bicara order basis,
kita ada dua jenis saudara, yaitu limit dan stop. Harap diperhatikan bahwa limit dan stop di pada order basis ini berbeda dengan limit dan stop loss yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu bicara pagar tadi. Ini beda saudara, untuk limit stop ini hanya jenis ordernya saja. Jika Anda hendak melakukan sebuah order entry di atas dari harga sekarang untuk buy, maka Anda dapat menggunakan basisnya adalah stop. Jika di bawah harga sekarang, maka basisnya adalah limit. Tidak masalah saudara jika Anda kebalik, maka sistem akan memperingatkan Anda bahwa order basis Anda terbalik, dan maka Anda tinggal mengganti dari stop ke limit atau limit ke stop. Nah, expiry-nya, maka Anda dapat memilih ada dua pilihan di sini. Ada end of days, atau juga ada good till cancelled. End of day berguna jika nanti seandainya sepanjang satu hari ini order saya tidak tersentuh secara otomatis oleh sistem. Maka jika saya memilih expiry end of day, maka order saya akan di-remove atau dihapuskan atau dibuang secara otomatis oleh sistem tanpa kita melakukannya secara manual. Tapi jika Anda memilih good till cancel, maka order Anda tidak akan pernah dihapus oleh sistem sampai order Anda tersentuh atau order Anda batalkan. Saya pilih good till cancel, order basis saya pilih stop, rate di 1,1200 buy, itu sejarak 22 poin dari harganya sekarang. Saya pilih submit. Ya, sudah muncul saudara. Nah, kalau bicara order di sini, maka tidak akan muncul pada bagian open position karena secara default belum terbuka. Dan sekarang masih di 20564. Sedangkan Anda tadi masang order di, maksud saya tadi di 1,1178, sedangkan order saya di 1,1200. Nah, active order Anda muncul di mana? Muncul di sini saudara, di bagian active order. Dapat melihatnya, saya perbesar. Ini dia, order USD CHF saya. Perhatikan, di bagian bawah. Nah, ini dia. Pada bagian atas ini, Euro USD ini adalah untuk limit dan stop loss saya. Sedangkan ini adalah pemesanan harga saya. Nah, jika Anda hendak meng-cancelnya lagi, Anda tinggal mengklik dan pilih saja cancel. Atau hendak menggantinya, modify-nya, maka tinggal mengganti pada bagian di sini. Oke, jika saya hendak meng-cancel, pilih cancel. Ya, klik cancel order. Maka akan dibuang otomatis oleh sistem. Ya, hilang saudara. Hanya tinggal order buy, limit, dan stop loss saya. Oke. Oops. Nah, saya pilih saja defaultnya. Nah, baik seperti semula. Oke. Nah, ada berbagai macam jenis-jenis order. Tadi kita mempelajari mengenai single order. Bagaimana jika saya hendak melakukan order seperti ini? Saya menempatkan single order, tapi saya mau langsung batasan limit dan stop saya juga langsung terbuka jika order saya tersentuh batasan limit dan stop loss saya. Maka Anda dapat memilih pilih if pin ocho di sini saudara. Ini dia. Pilih ordernya apa, buy atau sell, berapa lot, jenisnya, dan di rate berapa. Dan ini adalah stop loss dan limit Anda. Setelah Anda semua setting, Anda tinggal pilih submit. Atau dapat juga Anda melakukan sebuah order yang dinamakan sebagai one cancel order. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah Anda memiliki dua option di sini. Beberapa orang melakukan analisa teknikal atau fundamental yang bertrading forex menganggap bahwa jika harga bergerak naik sedikit, maka dia akan bergerak naik lebih tinggi lagi. Atau jika dia turun, maka dia akan turun lebih tinggi lagi. Nah, maka kita dapat meletakkan sebuah order, satu buy, dan satu sell di sini. Gunanya apa? Jika harga naik ke titik tertentu, maka order buy saya akan terbuka. Atau jika harga turun di titik tertentu, maka order sell saya akan terbuka. Tapi bedanya saudara, jika order buy saya tersentuh, maka order sell saya akan dibuang otomatis oleh sistem. Atau jika order saya sebaliknya, order sell saya yang tersentuh, maka yang buy saya akan dibuang otomatis oleh sistem. Itu sebabnya dinamakan one cancel order. Satu order tersentuh akan membatalkan order lainnya. Ingat saudara, ini one cancel order di sini bicara mengenai order yang akan dibuka. Jadi bukan untuk bicara limit dan stop loss untuk posisi yang sudah terbuka yang telah kita pelajari sebelumnya. Oke, fasilitas apa lagi? Ada lagi if then saudara. Nah, if then ini tadi kan jika Anda hendak melambatkan
sebuah posisi dan ada limit dan stop lossnya, maka jika if then hanya buy dan stop atau limit saja. Jadi bukan limit dan stop, tapi limit atau stop. Jadi varian dari if then ojo-nya. Dan terakhir adalah trailing stop. Trailing stop merupakan sebuah order dinamis yang gunanya seperti ini misalnya.